Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dewi Fatikasari dari kelas P2T nomor absen 1. Saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Pada bab ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu sekilas mengenai gelombang elektromagnetik, yang selanjutnya fenomena, penerapan, dan yang terakhir yaitu dampak negatif. Gelombang elektromagnetik dapat kita ketahui dari hipotesis Maxwell yang mengatakan bahwa perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Ide dasar hipotesis ini adalah hukum Faraday yang menyatakan perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Lalu penelitian Maxwell ini dilanjutkan oleh Hertz yang bisa membuktikan bahwa hipotesis Maxwell ini benar. Penelitian Hertz membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus dengan perambatan gelombang. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama merambat di ruang hampa karena gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk rambatnya. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal atau gelombang berjalan, yang berarti memiliki sifat berikut, yaitu mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami pembiasan refraksi, mengalami pelenturan atau difraksi, dan yang terakhir yaitu mengalami interferensi. Lalu, apa sih radiasi elektromagnetik itu? Jadi, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Fenomena elektromagnetik yang dapat kita ketahui yang tertera pada gambar yaitu orang-orang yang bermain voli di pantai. Mereka tanpa sadar terkena radiasi elektromagnetik saat bermain di bawah sinar matahari. Radiasi yang dapat mereka deteksi adalah cahaya yang dapat mereka lihat dan sinar inframerah yang dapat mereka rasakan pada kulit mereka berupa rasa hangat atau rasa panas. Selanjutnya, sumber radiasi elektromagnetik yaitu sinar matahari yang dibagi menjadi sinar tampak dan sinar tidak tampak seperti pada gambar. Pada sinar tampak terdapat 6 spektrum yaitu violet atau ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Radiasi elektromagnetik memiliki spektrum, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dibagi berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Seperti pada tabel yang tertera, jika diurut dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang radar dan TV, dan gelombang radio. Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, maka urutan yang memiliki panjang gelombang terbesar yaitu sebaliknya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik memengaruhi bagaimana gelombang tersebut berperilaku. Sifat-sifat sinar sebagai berikut. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma memiliki energi yang besar sehingga daya tembusnya sangat kuat. Lalu bersifat merusak, memiliki frekuensi yang paling tinggi karena berada pada urutan atas yang tadi saya sudah sebutkan, panjang gelombang paling pendek, dan kecepatan partikel sama dengan kecepatan cahaya pada ruang hampa yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Yang berikutnya yaitu sifat sinar X. Sinar X memiliki energi lebih rendah dari sinar gamma, daya tembusnya kuat, menimbulkan perubahan jaringan pada tubuh, memiliki 4 film, dan dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses di kamar gelap. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sinar ini mengandung energi kimia yang tinggi sehingga dapat dirasakan panasnya pada kulit, merusak sel dan membuat DNA bermutasi. Yang keempat yaitu sinar tampak. Sifat-sifat sinar tampak yaitu dapat dilihat oleh mata kita. Yang kedua dapat mengalami refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, polarisasi, dan dispersi. Dan yang terakhir, sinar tampak dapat merambat lurus dan menembus benda bening. Selanjutnya cahaya inframerah. Cahaya ini tidak dapat dilihat oleh mata kita. Lalu
dia dapat menembus kabut, dapat dikeluarkan oleh komponen yang menghasilkan panas, menimbulkan rasa panas jika terkena kulit, dan panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu. Jadi apabila suhu naik, maka panjang gelombang kecil. Selanjutnya, gelombang radar dan TV. Gelombang ini merupakan gelombang radio, namun memiliki panjang gelombang yang lebih kecil dari gelombang radio. Dapat dipantulkan jika mengenai permukaan logam atau benda-benda yang berwarna cerah, dapat melewati benda yang mempunyai sifat dielektrik kecil, dan dapat diserap benda yang memiliki sifat dielektrik besar atau benda yang berwarna gelap. Yang terakhir ada gelombang radio. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Panjang gelombang radio merupakan panjang gelombang yang terbesar tetapi memiliki frekuensi yang terkecil. Berikutnya, penerapan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan sinar gamma. Sinar gamma ini dapat dimanfaatkan untuk terapi kanker. Lalu untuk sterilisasi makanan dan bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit, dan produktivitas tinggi, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau biasanya serangga, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Fungsi ini sama seperti kegunaan sinar X. Dan yang terakhir yaitu untuk sistem merunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, dan mendeteksi kebocoran. Berikutnya, penerapan sinar X. Sinar X ini dimanfaatkan di bidang kesehatan untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, untuk melihat organ dalam tanpa pembedahan atau yang biasa kita sebut fotorongsen. Selain itu, untuk menganalisis struktur bahan atau bahan kristal, mendeteksi keretakan cacat pada logam, dan memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Selanjutnya, manfaat atau penerapan sinar ultraviolet yaitu untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, mensterilkan alat-alat medis untuk barkode kasir, untuk memeriksa keaslian uang dan tanda tangan yang biasanya ada di bank. Sinar tampak. Sinar tampak ini dapat membantu penglihatan mata manusia. Lalu biasanya digunakan untuk laser pada konser musik. Selanjutnya, inframerah bermanfaat untuk terapi fisik, contohnya menyembuhkan penyakit encok. Digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik, biasanya alarm pencuri, untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Pada bidang militer, sinar ini dibuat teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Dan manfaat yang terakhir yaitu mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Selanjutnya ada gelombang radar dan TV yang bermanfaat untuk pemanas microwave, untuk komunikasi radar atau radio detection and ranging. Gelombang radar ini diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau saat cuacanya kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Selain itu, dia juga dapat menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, dan digunakan pada rangkaian televisi. Yang terakhir ada gelombang radio, MF dan HF. Manfaatnya untuk komunikasi radio dengan memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Selanjutnya, gelombang radio UHF dan VHF untuk komunikasi satelit dengan memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer atau ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak sinar
gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dampak negatif dari sinar gamma. Sinar gamma ini dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit, kanker tulang, dan kanker darah. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir dan menyebabkan sakit kepala, nafsu makan menurun, demam, menurunnya daya tahan tubuh, mual, dan muntah. Selanjutnya, dampak negatif sinar X. Paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, mata katarak, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya agar manfaatnya didapat dengan maksimal tetapi dengan resiko yang minimal. Yang ketiga, ada dampak ultraviolet. Dampak negatif ultraviolet ini yaitu menimbulkan kanker kulit. Sinar UV memang dinilai dapat membakar kulit. Kulit terbakar adalah luka bakar yang terjadi ketika sel-sel kulit rusak. Kerusakan kulit ini disebabkan oleh penyerapan energi dari sinar UV. Darah ekstra mengalir ke kulit yang rusak sebagai upaya untuk memperbaikinya. Itulah sebabnya kulit kita menjadi merah saat terbakar sinar matahari. Selain itu, sinar ultraviolet ini juga menyebabkan keriput, flek, dan timbul bintik-bintik hitam pada wajah. Paparan sinar ultraviolet yang berkepanjangan ini juga dapat merusak jaringan mata dan menyebabkan terbakar pada permukaan mata yang disebut fotokeratitis. Selain itu, sinar ultraviolet ini juga dapat meningkatkan resiko kerusakan mata seperti katarak. Selanjutnya, dampak negatif sinar tampak. Paparan laser jika terkena retina secara langsung dapat mengakibatkan gangguan mata seperti skotoma, hiperpigmentasi dan hipopigmentasi pada retina, dan terbentuknya lubang makula. Lalu dampak negatif dari sinar inframerah. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit. Karena inframerah ini dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman, bahkan katarak. Yang terakhir yaitu dampak negatif dari gelombang radio, terutama ponsel dan alat elektronik lainnya yang menyebabkan turunnya produksi sperma pada laki-laki, mengganggu pembentukan janin pada kandungan untuk ibu hamil, menurunnya memori jangka pendek, dan menyebabkan rabun mata. Sekian penjelasan saya tentang radiasi elektromagnetik. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.